Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, khatib mewasiatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan terus meningkatkan takwa kepada Allah sampai kita semua benar-benar menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, yaitu dengan mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan meninggalkan dengan mutlak apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga insya Allah kita semua baik di dunia maupun di hari akhirat nanti menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka mudah-mudahan ibadah Jumat kita pada hari ini menjadi salah satu wasilah terjadinya peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada sebuah asar sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Di antara maknanya beliau mengatakan, kalian nanti akan melihat begitu banyak kemungkaran, namun di saat itu kalian tidak mampu merubahnya. Kalian tidak mampu melakukan apa-apa terhadap kemungkaran tersebut. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, keingkaran yang ada di hati kalian terhadap kemungkaran itu akan menjadi alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi alasan hujjah kalian ketika ditanya oleh Allah Ta'ala terhadap sikap kalian dari kemungkaran itu. Maka jemaah yang dirahmati Allah, dalam perkataan yang lain beliau mengatakan, halaka man lam ya'rif qalbuhu ma'rufan wa lam yunkir qalbuhu munkaron. Celaka, kata beliau, orang yang hatinya tidak mengenal yang ma'ruf, tidak mengenal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, tidak mengenal syariat-syariat Allah, ibadah-ibadah yang disyariatkan, muamalah-muamalah yang dibolehkan, hukum-hukum yang diperintahkan untuk ditegakkan. Mereka tidak kenal itu. Itu ciri orang yang celaka. Kemudian kata beliau, halaka man lam yungkir qalbuhu munkaron. Celaka orang-orang yang hatinya tidak mengingkari yang mungkar.
Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, agar kita tidak termasuk yang celaka, karena perkataan-perkataan sahabat itu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk kita jadikan sebagai renungan, sebagai nasihat untuk kita juga. Karena pada dasarnya sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita ikuti. Bahkan ciri-ciri orang yang selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang aku di dalamnya, artinya kelompok itu seperti ketika aku hidup, menjalankan sunnahku, menjalankan perintahku, meninggalkan laranganku. Ma'ana alaihi wa ashabi, dan juga kelompok itu yang sahabat-sahabatku di dalamnya, artinya seperti para sahabat. Maka ketika ada asar-asar dari sahabat, ini kita harus perhatikan jemaah yang dirahmati Allah. Di antaranya ini, celaka orang yang tidak mengenal yang ma'ruf. Yang hari ini kita memang melihat jemaah yang dirahmati Allah, banyak manusia menganggap baik walaupun itu bukan dari Allah dan Rasulnya. Banyak manusia menganggap benar walaupun itu tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, asal dianggap baik oleh manusia. Padahal jemaah yang dirahmati Allah, segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul, kalaupun itu dinilai baik oleh hamba-hamba Allah di muka bumi, itu tidak ma'ruf. Artinya apa? Tidak baik, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu ada seorang alim yang bernama Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Beliau mengatakan, ya, dianjurkan untuk muslim yang hidup di zaman ini untuk dia mencari, untuk dia mengetahui apa-apa yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Kalau saya bukan seperti beliau mungkin, kalau beliau menganjurkan, kalau saya mungkin lebih kepada mewajibkan seorang muslim yang hidup di zaman ini untuk benar-benar mengetahui apa yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Dalam masalah muamalah, cek bagaimana muamalah yang diridhoi oleh Allah. Dalam masalah berkeluarga, termasuk ketentuan-ketentuan hukum di dalam keluarga, cek yang mana yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Di dalam masalah hukum, pemerintah seharusnya ngecek apa yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Di mana hari ini kita menemukan banyak hal-hal lain, banyak perkara-perkara lain, walaupun itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul, mereka terima, bahkan mereka ridho dengan yang berlaku tersebut. Maka jemaah yang dirahmati Allah, agar kita tidak celaka, kenali apa yang ma'ruf, yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Manfaatkan kajian-kajian yang dilaksanakan oleh masjid. Manfaatkan kajian-kajian yang digunakan untuk mencerahkan masyarakat, khususnya kaum muslimin, sehingga apa? Kita benar-benar mengenal yang ma'ruf. Walaupun pada fakta dan kenyataan kita melihat kajian-kajian yang di situ mempelajari ketentuan-ketentuan Allah, ya tidak seperti respon mereka terhadap sesuatu yang mungkar itu. Bahkan kalau ada konser-konser, kita lihat begitu penuh manusia hadir ke situ. Bahkan berjoget-joget laki-laki dan perempuan di situ, bercampur baur, terbuka atau tertutup auratnya. Tapi ketika kajian-kajian untuk mengenal ketentuan Allah dan Rasul, kita melihat hanya beberapa orang saja, dan itu sambil ngantuk-ngantuk. Jemaah yang dirahmati Allah, perhatikan ini. Karena hidup kita di dunia sementara saja, sementara. Ada orang yang sudah diberikan kekuasaan, bahkan pernah diberikan kekuasaan yang Masya Allah, dikenal di dunia, bukan saja di daerah. Hari ini tidak ada lagi. Hari ini sudah dimasukkan ke dalam alam kuburnya, alam barzakh. Dan kita tidak tahu bagaimana kondisi mereka hari ini. Tapi yang pasti, kalau tidak beriman dengan sebenar-benar iman di dunia, mereka tidak diteguhkan, mereka tidak dilindungi oleh Allah di alam kuburnya, apalagi nanti di hari akhirat. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, agar kita tidak celaka, pastikan ketika hidup di dunia, kenali yang ma'ruf, yaitu yang diridhoi oleh Allah
dan Rasulnya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, perlu juga bagi kita untuk mengingkari yang mungkar, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minimal ketika kita sudah mengenal yang mungkar, yaitu yang tidak diridhoi oleh Allah taala, kita kemudian punya sikap yang benar. Sikap minimal itu apa? Kata Abdullah bin Mas'ud tadi, sikap minimal itu adalah mengingkari dengan hatinya. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron," kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian melihat yang mungkar, maka apa kata Rasulullah? "Falyughayyirhu biyadihi." Maka rubah dengan tangan. Cuma masalahnya hari ini banyak kaum muslimin yang tidak lagi mengenal yang mungkar. Nah, ini masalah jemaah yang dirahmati Allah. Ini masalah. Bagaimana dia mungkin merubahnya? Toh mungkar saja dia tidak tahu. Bahkan kata Rasulullah, kalau tidak mampu rubah dengan tangan, yang kata para ulama di antara makna tangan adalah kekuasaan. Berapa banyak penguasa hari ini tidak kenal yang mungkar. Maka ketika ada kemungkaran, justru dilestarikan, justru dibela, bukan dirubah atau dinasehati orang yang melakukannya. Oleh karena itu seorang pemimpin tidak boleh tidak mengenal kemungkaran, harus mengenal kemungkaran. Karena apa? Ada perintah padanya. Kalau dia melihat kemungkaran, harus dia rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Baru kemudian fa illam tastati, kata Rasulullah, kalau tidak mampu, artinya tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan, fa bilisani, rubah dengan lisan. Nah, ini mungkin bisa dilakukan oleh para alim, ulama. Para ulama menasehati, baik umara maupun masyarakat, dinasehati. Tapi hari ini fitnah muncul. Berapa banyak alim menganggap yang ma'ruf itu mungkar, dan menganggap yang mungkar itu ma'ruf. Berapa banyak hari ini ada alim-alim bahkan berani mengatakan boleh misalnya bagi muslim untuk memilih antara ketentuan Allah dengan ketentuan yang dibuat atau yang disepakati oleh manusia, walaupun kesepakatan itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Berapa banyak alim yang membolehkan muslim memilihnya, padahal Allah sudah jelas mengatakan, misalnya di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana limu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina," kata Allah. Tidak sepantasnya seorang mukmin, yang laki-laki maupun perempuan, apabila Allah sudah menetapkan, kalau Allah sudah menentukan perkaranya, maka apa kata Allah? Tidak sepantasnya mukmin maupun mukminah itu memilih ketentuan yang lain. Barang siapa yang melampaui ketentuan Allah, artinya dia tidak taat kepada Allah, durhaka kepada ketentuan Allah, maka kata Allah, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia sesat dengan kesesatan yang nyata, yang jelas, mubina. Tapi hari ini ada orang-orang yang mengatakan boleh saja muslim itu memilih ketentuan yang lain. Padahal di saat itu Allah dan Rasul sudah menentukan, sudah menetapkan ketentuan tersebut. Dalam masalah keluarga hari ini, mungkin mudah-mudahan menjadi nasihat untuk kita semua jemaah yang dirahmati Allah. Ada sebagian anggota keluarga yang sudah mengaji misalnya. Ketika orang tuanya meninggal, maka dia mengatakan kepada keluarganya yang lain, kita harus bagi warisan orang tua kita sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Sebagian yang lain tidak ngaji. Dia mengatakan, kenapa harus sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya? Kenapa tidak sama saja? Bukankah kita sama-sama anak orang tua kita? Bukankah kita sama-sama hidup di dunia? Ya sudah, kita bagi rata saja. Kata anak perempuan yang tidak ikut ngaji.
Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian dibawa dia kepada alim, dibawa dia kepada ustadz, kemudian difatwakanlah, tidak mengapa asal kalian tidak berantem, padahal Allah dan Rasulnya sudah menetapkan keputusan. Jamaah yang dirahmati Allah, berapa banyak alim hari ini menganggap mungkar tapi ma'ruf, begitu juga yang ma'ruf dianggap mungkar. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, perlu bagi kita untuk benar-benar mengenal yang ma'ruf dan mengingkari yang mungkar. Minimal apa? Minimal dengan hati kita. Karena kata Rasulullah, faman lam yastati, kalau enggak mampu merubah dengan lisan, kalau enggak mampu merubah dengan lisan, fa biqalbi, kata Rasulullah, maka rubah dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Artinya apa? Kalau kita lihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh manusia dari ketentuan Allah dan Rasul, kita marah, kita tidak suka, kita tidak ridho. Itulah yang menyelamatkan kita nanti di hari akhirat, seperti yang dikatakan oleh salah seorang sahabat tadi, Abdullah bin Mas'ud. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Singkat sebagai penutup di khutbah kedua jemaah dirahmati Allah, terkait dengan perkara-perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, tentu bukan perkara seperti perkara masalah warisan yang sudah disebutkan. Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat yang telah kita bacakan, surah ayat 36 tersebut, kata beliau, ini berlaku untuk semua perkara. Perkara dalam masalah keluarga, perkara dalam masalah bisnis, perkara di dalam masalah muamalah secara umum, perkara masalah hukum. Ketika Allah sudah menetapkan ketentuan itu, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk kemudian memilih ketentuan yang lain. Maka nasihat khotib untuk diri pribadi dan juga jamaah sekalian, selamatkan diri dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Pastikan di dalam kita menjalankan kehidupan ini mengedepankan ketentuan Allah dan Rasulnya. Jika ada saudara muslim kita yang kemudian mengatakan tidak mengapa, kita kemudian memilih yang lain, nasihati dia kalau bisa dengan lisan kita minimal. Kalau tidak bisa dengan lisan, ingkari apa yang dilakukan oleh mereka, sehingga kita menjadi orang yang selamat nanti di hari kiamat ketika mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.